Ya, pemirsa Suara Harapan, kembali lagi hari ini saya bersama dengan Pak Desa ada di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini merupakan titik yang kedua. Titik pertama tadi kurang lebih kita ada melihat ratusan hektar jagung yang siap dipanen. Nanti sebentar ya. Pak Desa akan memaparkan terkait dengan intervensi dari dana desa, dan titik yang kedua bersama dengan Pak Desa kita ada di area persawahan. Ini mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Selamat siang Pak Desa. Selamat siang. Bagaimana kabar? Kabar baik. Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan hari ini kita bakal jumpa lagi ya. Siap. Tahun lalu kita jumpa, kali ini kita jumpa. Pak Desa bisa memperkenalkan nama dan Pak Desa bisa sedikit memberikan gambaran potensi apa yang ada di Desa Pantulan yang dikembangkan melalui intervensi dana desa dalam mendukung program-program pemerintah. Silahkan Pak Desa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Buce Pa, Kepala Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Yang perlu saya sampaikan di sini, potensi-potensi yang ada di Desa Pantulan semenjak adanya program ketahanan pangan dari pemerintah pusat, 20% dari anggaran dana desa. 20% wajib itu? Wajib 20% dari anggaran dana desa. Untuk lokasi yang pertama, lokasi ini potensi padi di lokasi daerah irigasi Boen. Daerah irigasi Boen di Ipan Folok. Namanya di Ipan Folok. Ini lokasi kurang lebih 60 hektar. Itu kita tanam 2 musim. Musim tanam 1, musim tanam 2. Jadi ini hasil musim tanam 1 yang akan dipanen kurang lebih di bulan April nanti. Bulan April. Ya, bulan April nanti. Dan juga rencananya kita undang Bapak Bupati langsung turun ke lokasi untuk panen simbolisnya di ini. Lokasi ini. Ya, lokasi ini. Jadi kita sudah komunikasi dengan Pak Bupati. Tunggu disposisi waktu dari beliau karena beliau masih ke Jakarta. Dan intervensi dana desa yang ada di dalam ini lokasi ini, tokoh-tokoh masyarakat ada teman-teman perangkat itu kita awalnya kita bor air di dalam lokasi, bisa ya 4 bidang 1 unit. Jadi di dalam sini kurang lebih 25 sumur bor manual yang ada di sini di dalam. Artinya seluas ini 60 hektar ini ada sumur bor semua. Sumur bor iya. Jadi kalau musim hujan kita fungsikan bendungan yang ada di atas. Kalau musim panas kita pakai sumur bor. Dan sumur bor juga kita pengadaan langsung dengan mesin pompa air di belakang kakak. Terus ya tangki semprot. Kita intervensi dengan pupuk. Terus dengan ini bibit itu kita intervensi dari dana desa. Untuk seluruh masyarakat Desa Pantulan, bukan hanya untuk ini lokasi, tapi di lokasi-lokasi yang ada lahan kering tanam padi untuk gora, dan juga untuk lokasi-lokasi jagung, pertanian jagung. Jadi untuk lokasi sawah di Boen ini karena daerah kita untuk sumber-sumber air, lokasi-lokasi seperti ini kan dia terbatas. Ya terbatas. Untuk sementara yang ada di dusun 1 sampai dusun 4 kurang lebih 100 hektar. 100 hektar di Desa Pantulan. Di Desa Pantulan. Ada tanam tidak? Semua tanam. Semua tanam. Dan dia punya hasil padinya seperti yang sekarang ketemu ada sini. Ini pun juga dalam lokasi kita libatkan pemerintah desa semua, RT, RW, dusun. Jadi kita kontrol mereka. Mereka kan di sini kan daerah ternak. Jadi kita ada perdes yang mengatur tentang pemisahan lahan ternak dan lahan pertanian, bersepakat dengan BPD. Kita buat perdes bersama dengan BPD. Itu kita lahan pertanian itu kita pagar semua, ternak sapi kita lepas, ternak babi kambing ya kita kandangkan semua. Jadi ini harus kontrol tiap hari karena pagar yang ada ini butuh pengawasan, yang kita takutnya sapi masuk berarti habis semua. Untuk khususnya untuk di lokasi. Dan untuk lahan jagung untuk kurang lebih 300 hektar itu 4 wilayah dusun. Itu juga kita pagar semua. Intervensi dana desa. Di dalamnya juga ada bantuan pupuk, bibit, tangki untuk semprot. Itu kita intervensi dari dana desa. Dan itu hasil musyawarah bersama. Karena dana desa yang ada untuk ketahanan pangan kan kita harus musyawarah dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa, kita pengadaan kasih.
Nah, itu yang kita lakukan di Desa Pantulan. Sudah tambah ini tahun sudah jalan 4 tahun. Tahun keempat. Tahun keempat ini. Dan memang kami berterima kasih karena lewat adanya program ketahanan pangan ini sangat membantu kami masyarakat Desa Pantulan. Bisa keluar dari faktor kemiskinan, bisa menambah ekonomi karena hasil padi yang ada mungkin kalau kita makan lebih kan kita bisa jual. Bisa jual. Ya. Berarti selama 4 tahun ini ada pertumbuhan. Iya, ada peningkatan. Pertumbuhan ekonomi iya. yang malah. Itu nyata sekali peningkatannya. Nyata. Iya. Nanti sebentar kita akan mewawancara salah satu dua bisa. masyarakat ada. Mereka bisa memberikan keterangan-keterangan. Pak Desa, setelah kita melihat ini tinggal panen. Ini siap panen semua. Siap panen. Ya. Jagung juga sudah siap panen. Ya. Permasalahan apa yang dihadapi untuk para petani yang ada di sini? Masalah-masalah sekarang yang kita hadapi sekarang adalah saluran primer irigasi ini kurang lebih 1.300 meter. Itu masih darurat semua. Masih darurat. Iya, butuh perhatian. Butuh perhatian khusus. Dan saluran sekundernya kurang lebih 2.000 meter. Itu meter. masih manual semua. Nah, jadi itu kita harapkan ke depan ini pemerintah kabupaten, provinsi, pusat bisa membantu melihat keadaan yang ada sekarang, karena masyarakat Pantulan ini mereka sekarang ini posisi berlomba-lomba tidak mau ketinggalan karena faktor intervensi dana desa juga. Dan contohnya di tahun beta dapat hasil terus kakak sudah dapat hasil, pasti mereka akan rasa ini minder lah. Ya. Kok dia bisa, kenapa itu tidak bisa? Begitu kurang lebih. Betul. Selain itu untuk masalah jagung harganya seperti apa, Pak? Nah, kalau masalah jagung ini yang menjadi problem untuk ketemu masyarakat petani di desa, sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu jagung di lokasi 5.500. Siapapun datang ambil 5.500. Sekarang buktinya ada yang supanen, contoh ini lahan ini mereka sekarang timbang dengan 3.250 1 kilo. Sangat jauh sekali dengan standar harga yang ada. Itu yang diminta perhatian khusus supaya kan Pantulan ini kalau setelah itu prediksi beta tuh Bapak dari wilayah 4 dusun nih paling di bawah tuh 300 ton dari 300 hektar yang ada. Ya paling di bawah untuk jagung. Iya, jagung. Kan jagung ini ada, mungkin Bapak tadi lihat sendiri ada yang sangat bagus, ada yang di bawah. Nah, tapi diakumulasi. Berarti ada sekitar, kalau diestimasikan dengan harga 5.000-an berarti ada begitu banyak uang. Iya, kalau 5.000 saja Bapak, kalau 300 hektar 1,5 miliar. Itu penghasilan masyarakat Pantulan dalam 1 tahun itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau harganya 5.000 saja. Karena itu permintaan Pak Desa kepada pemerintah. Iya, harapan besar kami masyarakat, saya atas nama Kapolda Desa, kalau bisa harganya disesuaikan dengan apa yang Pak Presiden sampaikan. Terutama pengusaha-pengusaha yang kan dari sini kita Lele beli baru offer lagi ke gudang. Nah, kalau di gudang harga 3.500 pasti di sini pembeli di bawah ini kan 3.000. Karena dia butuh proses kerja dan lain-lain di situ. Masih ada selain? Mungkin cukup di situ. Oke, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Desa, bahwa dana desa ini sebenarnya sangat, kalau dikelola dengan baik, sangat membantu masyarakat. Sangat membantu masyarakat. Dana desa ini intinya kita terbuka di masyarakat. Transparansi. Nah, berapa? Contohnya 1 miliar dari usulan pos-posa. Sudah berdasarkan Musdes ya. Musdes. Sebenarnya. Jadi apa yang masyarakat inginkan kita harus layani. Kalau kita hanya membuat kegiatan fisik, kalau selama 3 tahun ini untuk fisik beta kurangi. Kalau untuk fisik jalan dan lain-lain ini kan beta bisa melakukan pendekatan dengan pihak Pemda dan bisa kita ambil dari sana. Jadi dana desa ini beta fokus di ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat untuk Desa Pantulan. Sudah jalan hampir 4 tahun. Ya, pemirsa, kita telah mendengar sedikit penyampaian yang disampaikan oleh Pak Desa, bahwa ketika kita memanfaatkan dana desa semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk sasaran terhadap masyarakat, para petani, maka nilai ekonomi akan bertumbuh. Kehidupan mereka akan menuju pada yang namanya taraf kesejahteraan. Namun di balik kisah yang telah disampaikan oleh Pak Desa melalui intervensi dana desa yang menghidupkan
area-area yang selama ini mati dihidupkan kembali. Tetapi ada satu permasalahan yang disampaikan oleh Pak Desa, di mana para pengusaha memainkan cara-cara kotor. Iya, betul. Harga jagung yang sebenarnya harga 5.000 mereka mainkan dengan 3.250. Ini sangat merugikan masyarakat, para petani yang ada di sini. Betul. Karena itu diminta kepada pihak pemerintah untuk sesegera mengevaluasi diri, sesegera melihat penderitaan yang selama ini, yang sekarang bukan selama ini, yang saat ini diderita, yang disampaikan melalui Bapak Desa ini. Semoga direspon agar melakukan sidak-sidak kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di Kupang, yang mereka menerima tidak sesuai, tidak seimbang, tidak balance. Kasihan sekali para petani, mereka sudah berjerih lelah, sudah menanam, merawat, memanen, tetapi harga tidak seimbang. Karena itu butuh kesejahteraan, butuh kolaborasi, baik pemerintah bersama dengan masyarakat dan juga para pengusaha pihak ketiga untuk mengembalikan harga yang sebaiknya, yang sebenarnya, sehingga kehidupan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Kabupaten Kupang ini boleh dapat bertumbuh dengan baik. Terima kasih Pak Desa buat waktunya. Nantikan kita akan telusuri ke area pertengahan persawahan ini bersama dengan Pak Desa. Tidak apa-apa kita pakai begini, tapi kita turun tidak apa-apa Pak Desa. Atau bisa ya seperti itu. Oke, kita akan turun melihat ada yang sudah mulai bulirnya sudah mulai terlihat dan siap untuk panen. Dan Pak Desa meminta berkenan untuk Pak Bupati boleh hadir dan memanen di tempat ini. Oke, kita akan masuk dalam area persawahan.